Tak main-main, anggaran yang diminta ialah 165 juta rupiah. Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak. Tidak cukup hanya pembinaan, harus ada tindakan tegas. Ya sama dong, perlakukan kayak preman di Bekasi. Kan preman Bekasi juga ditangkap kan? Ditahan kan? Preman ditahan. Masa kepala desa kan sudah tahu ada instruksi. Minta maaf ya. Kau pacari tapi tidak kau kawin. Untuk berbincang dengan Pak Deddy Mulyadi. Bapak izin, minal aizin wal faizin. Maaf ya Bu sebentar. Nyoman Santuy People. Welcome bersama Nyonyo dan Mamang, si Abu lagi mabal, lagi berburu opor, dan juga si Pakunnya lagi ngegadoin es batu, dua topi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. Selamat Lebaran Santuy People. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf ya kalau selama setahun ke belakang kita ada kata-kata yang salah, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja ya. Mohon dimaafkan dan hatur nuhun. Yo. Yes. Kan di momen Lebaran ini dimana menjadi momen bahagia bagi semua orang. Tetapi sepertinya menjadi momen yang agak kurang mengenakan untuk Bapak Kades Kelapa Nunggal di Bogor kemarin. Pasalnya semalam Kang Deddy kan ngadain acara ya di beberapa titik nih. Nah sempatlah didatengin sama teman-teman wartawan dan ditanyain momen Kades Kelapa Nunggal yang katanya viral minta THR 165 juta. Iya, walaupun sudah diklarifikasi, terus juga sama Bapak Sekda bilang kalau katanya akan ditindak tegas gitu. Tetapi sama teman-teman wartawan ditanyain. Dan wadidaunya Kang Deddy ternyata bener-bener update case by case-nya. Kasihlah statement yang menurutku bikin oknum Kades tersebut keringat dingin, gak enak perut dan segala macam ya, karena katanya harus ditindak lebih parah, minimal sama dengan kemarin-kemarin ormas yang kena. Iya, salah. Berarti kalau bener disuruh ditindak yang lebih berat, berarti bener feelingku kemarin, Mang. Iya, bener juga dugaan teman-teman Santuy People gitu. Iya. Tolonglah, ini kita bedah pelan-pelannya meluncur dulu. Nih yo, sesuai dugaan teman-teman Santuy People, Kang Deddy itu paling tidak toleransi yang namanya berbau-bau premanisme. Bahkan di acara kemarin yang diposting sama channel Humas Jabar, di sini ada sempet kayak apa ya? Ya mungkin bisa disebut pidato ya. Ngebahas soal segitu nggak sukanya Kang Deddy sama yang berbau-bau premanisme. Ini kita highlight dari menit 16.07. Ceki-ceki. Play. Yang kedua adalah mentalitas menakut-nakuti. Dia meminta dengan menakut-nakuti baik personal maupun komunal. Maka lahirlah ketika tahun 80-an istilah golek merah. Lahirlah Jagger. Nah kemudian sekarang itu golek merahnya tidak ada. Jaggernya hampir hilang. Tapi mengorganisir diri. Membangun komunitas, membangun kekuatan, menakut-nakuti. Maka lahirlah budaya premanisme. Mentalitas premanisme juga penyakit. Kenapa? Akan menular. Menular bagaimana? Akan menurunkan orang untuk mau bekerja. Kenapa? Daripada digawe macul, daripada digawe nganduk, daripada digawe ngarit, daripada jadi tukang kayu, daripada jadi tukang mikul, daripada jadi sopir, daripada jadi kenek. Maka lebih baik kita berkumpul, berkerumun, datangin orang. Gocap dapat, gocap dapat, gocap dapat. Kalau lingkaran ini makin membesar, maka banyak orang yang ikut. Kalau semakin banyak yang ikut, maka nanti adalah orang yang produktif makin menurun. Kenapa? Untuk apa kerja keras? Mending nongkrong sambil minum, sambil udut. Nakutin orang dia dapat duit dalam setiap hari. Ini juga berbahaya. Kedua mental berbahaya ini apa? Saya sebagai orang Jawa Barat, kenapa konsisten untuk segera dibenahi? Kenapa? Karena ruang-ruang produksi di Jawa Barat, ruang engineer, ruang manajer,
ruang CEO, ruang direktur, ruang direksi, ruang kelompok ahli, ruang tukang tembok, ruang tukang kayu nanti akan diisi oleh orang lain. Dalam jangka panjang kita akan jadi tamu di kampung kita sendiri. Ini yang revolusi kebudayaan yang dilakukan. Tuh. Sampai disisipkan di acara semalam soal premanisme sebegitu apa ya, Kang Deddy, yang aku tangkap di sini menganggapnya itu sudah sebagai sebuah penyakit yang harus diberantas, disembuhin. Iya. Mungkin wartawan yang mau mewawancarai standby nontonin, wah kebenaran nih, ditegesin concern utama nih. Terus yang kemarin gimana ya? Ditanya lah. Dan pasti penasaran dong jawabannya kayak gimana. Iya dong. People, Jonyo meluncur. Ninyo, ya. Video tadi sengaja Mamang play buat nekenin nih seberapa ibaratnya bencinya gitu KDM sama hal-hal yang berbau-bau premanisme itu kan. Jadi bisa jadi video yang kuat untuk menebalkan langkah berikutnya yang akan diambil Kang Deddy kepada oknum Kades di Kelapa Nunggal. Tolonglah ceki-ceki. Play. Kades Bogor, dari sisi otoritas kewenangan kan SK kepala desa itu dari bupati. Maka bupati harus punya tanggung jawab terhadap pembinaan kepala desa. Itu dari sisi aspek kewenangan ya, otorisasi. Tetapi dari sisi aspek kepala desa abai terhadap instruksi gubernur, itu kesalahan yang tidak bisa diampuni. Gitu loh Pak, abai Pak. Nah kemudian perlakuannya bagaimana? Ya sama dong, perlakukan kayak preman di Bekasi. Ya udah, polisinya bertindak. Kan preman Bekasi juga ditangkap kan? Ditahan kan? Preman ditahan. Masa kepala desa kan sudah tahu ada instruksi. Kan dia melakukan sebuah perbuatan, meminta untuk digratifikasi. Ya, melanggar hukum. Jadi tidak cukup hanya pembinaan, harus ada tindakan tegas. Secara hierarki dari Pemprov juga kan ada juga semacam kayak bantuan keuangan untuk desa-desa Pak. Ya itu gimana? Ya itu yang akan nanti kan lagi rumuskan, saya rumusan. Jadi itu yang akan, dan kita hanya akan menurunkan bantuan kepada desa yang desanya sudah bisa melakukan tertib pengelolaan keuangan, tertib pengelolaan pembangunan, termasuk desanya bisa ngurus sampah. Desanya yang masih kotor, nggak mau ngurus sampah, nggak mau ngurus sungai, aku nggak turunin bantuan. Ripuh, enggak. Selain tadi sebenarnya kalau secara struktural tadi aku tangkap ya, bisa stop sampai pembinaan dari Bapak Bupati gitu kan. Tetapi karena balik lagi karena kemarin Kang Deddy gercep langsung rilis SK berlaku untuk semua kepala pejabat lah ya di Jawa Barat yang bisa disasar gara-gara permintaan 165 juta kemarin itu bisa dibilang melanggar SK dari gubernur. Nah, jadi bisa di take over nih hukumannya nih kurang lebih kayak gitu ya. Yang pengennya sih ya preman aja ditangkap, masa ini nggak ditangkap gitu. Iya, jadi ya semua orang sama di mata hukum gitu kan. Betul. Terus juga tadi kebijakan soal bantuan yang tidak akan menurunkan bantuan kepada desa-desa yang tanda kutip belum bener lah ibaratnya gitu, ngurus sampah belum bener, kadesnya masih ngaheho gitu ibaratnya nggak akan diturunin. Nah ini bisa ngedorong warga masyarakat desa tersebut untuk ngepush ke Pak Kadesnya nih, gara-gara Pak Kades nih bantuan kita nggak turun nih. Karena kan wah berarti belum beres nih, Kadesnya masih malak gitu ibaratnya, masih meminta THR kepada perusahaan padahal udah ada SK yang diturunin. Ya udah stop dulu aja bantuan buat yang kesini. Kan warganya bisa ngomel ke Pak Kades gitu, bisa menuntut. Jadi kondisinya yang aku bayangin Pak Kades kondisi saat ini nih, makan opor nggak enak, makan nastar nggak enak, kastengel mungkin rada kerasa asin sedikit gitu ya, putri salju ada manis doang gitu ya mungkin, dan makan makanan lainnya mungkin nggak enak karena di satu sisi diteken ya karena kesalahan dia ya, dari Pak Gubernur udah wanti-wanti tangkap gitu bayangannya ya. Di satu sisi dari warga masyarakat juga mungkin ganti karena balik lagi kebijakan Bapak Gubernur barusan kan dibilang kalau desanya masih belum beres, tidak akan saya turunkan bantuan. Belum beres itu termasuk KDC yang melanggar
aturan yang dibuat oleh Pak Gubernur Iya. itu. Jadi kanan kiri didesak, satu dari warga mungkin didesak, satu dari Pak Bupati, Pak Gubernur didesak. Kan kalau kayak gini Pak Bupati juga bingung. Ah, ya udah saya mah angkat tangan aja terserah Pak Gubernur gitu. Iya daripada kan pasti Iya. ditegur juga Pak Bupati gimana ini kadesnya. Kok udah jelas-jelas ada SK gitu. Kok masih aja melanggar, nominalnya gede lagi, Iya. viral lagi. Ini Tolonglah. benar-benar berarti pelajaran juga buat semua kades-kades yang lain yang terutama di Jawa Barat ya. Iya. Jadi kayak jangan sampai lu bertingkah gitu karena ngefeknya bukan cuman ke dirinya sendiri tapi ke seluruh warganya. Iya itu efeknya gitu, efeknya kemana-mana gitu. Terus juga kan masalahnya teh udah ada SK-nya ya. Kalaupun SK-nya belum ada teh kan nggak boleh kayak gitu-gitu teh. Ini masih aja, tolonglah. Mana yang bikin kuat tuh ya ada kopnya, ada tanda tangan basahnya. Iya. Keringet dingin. Iya. Ya. Kalau kita lihat foto surat edaran dari kadesnya, mungkin balik lagi yang memberatkan adalah ini rilis resmi dari kantor desa ya, rilis resmi itu ada tanda tangan basahnya. Tapi mungkin ya ini bisa jadi celah untuk ya Pak dibina aja Pak, nggak usah dipecat gitu, ibaratnya nggak usah dipolisikan gitu. Adalah ini ya dugaanku ya. Ini kan dirilis 12 Maret, setauku SK-nya tuh turun 18 Maret, setauku ya. Jadi bisa iya kan Pak ini rilisnya sebelum SK turun gitu. Jadi secara tanggal saya tidak mengabaikan himbauan gitu. Ya buktinya secara tanggal setelah SK turun saya nggak pernah minta lagi tuh gitu. Mungkin tapi aku nggak tahu yang kayak begitu tembus nggak ke Kang Deddy gitu ya. Kayaknya enggak sih menurut aku ya. Atau ya Pak ini dibuat sebelum SK turun dan ya memang saya hilap dan segala macamnya. Tapi nggak tahu tuh diproses apa enggak, aku nggak ngerti tembus apa enggak. Sama ini kalau kita next ya, nah ini susunan panitia pelaksananya nih. Ke bawah apa enggak? Ini yang jadi pertanyaanku tadi, atau hanya ketua pelaksana yang menjabat sebagai kepala desa. Nah, sekretaris desanya ke bawah apa enggak? Terus sekretaris, bendahara, konsumsi, humas, perlengkapan acara, dokumentasi ini ke bawah apa enggak? Ngerinya ngerembet, apes sumpah kalau ngerembet mah ya. Iya, kasihan kalau misalnya kayak cuman yang ditunjuk nanti kamu jadi ini ya, pokoknya udah siap aja gitu iya, ya. secara jabatan kan ya manut aja sama atasan ya. Iya. Tapi kayaknya dugaanku sih kalau mengingat ini atasan bawahan sepertinya bakal yang disikat cuman ini doang, ketua pelaksana doang sama Kang Deddy, dugaanku loh ya. Mohon maaf kalau salah. Tapi ini yang memberatkan nih, breakdown dengan angka yang tidak masuk akal ini yang sangat memberatkan menurutku. Ditambah ya ini fotokopiannya tanda tangan basah beneran lah, itulah ada tanda tangan, ada nama. Intinya suratnya bener-bener formal, resmi gitu, dicetak ada langsung dari kantor desa. Ini sebenarnya di satu sisi berat banget ini teh, ada kop desa jadi nggak bisa gimmick. Bukan dari kita yang membuatnya, nggak bisa. Terus juga ada kata-kata yang nggak bisa direvisi, diklarifikasi kan kemarin diklarifikasi, nanti kita play lagi untuk mengingatkan ya, bilangnya himbauan. Di sini jelas-jelas kami mengajukan permohonan tunjangan hari raya. Iya, bukan kami menghimbau tunjangan. Itu gimana himbauan minta duit kumaha clear. Tolonglah ya. Aduh. Coba kita flashback ke permintaan maafnya yang sepertinya akan sia-sia meluncur. Ninyo, dari seputar Bogor. Ya dengan rilisnya video tadi dari Kang Deddy saat diwawancarai wartawan, ya aku mungkin bisa bilang kalau video ini jadi sia-sia aja gitu. Udah nggak berlaku lagi. Kalau kemarin kan masih ada harapan teman-teman netizen, terutama warga Jabar, terutama lagi warga Kelapa Tunggal Bogor. Ya udah memaafkan kehilapan, toh itu udah bilangnya nggak usah dianggap gitu. Ya kalau menurut aku kalau nggak usah dianggap sih ya tanggal acaranya udah lewat, ya udah ngapain dianggap lagi gitu ibaratnya ya. Cuman kalau alasannya himbauan itu yang wadididau. Tapi mungkin kalau rilisnya kemarin kan dia masih berharap dimaafin, ya udah toh mau lebaran juga kan, maaf-maafan, namanya juga hilap. Ya tapi dengan rilisnya video Kang Deddy tadi yang menekankan prosesnya sama dong, preman aja ditangkap, masa ini nggak ditangkap gitu. Ya jadi deg-degan lagi. Kita flashback kayak gimana ceki-ceki? Play.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Kelapa Nunggal atas nama Ade Endang Sarifudin memohon maaf atas beredarnya surat edaran dari desa kami yang meminta dana untuk THR Ramadan yang beredar luas di media sosial. Maksud dari surat tersebut hanya bersifat himbauan, mohon kepada para pengusaha untuk mengabaikan surat yang sudah terlanjur beredar dan saya akan menarik kembali surat himbauan tersebut. Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang merasa kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak berlaku lagi permintaan maaf, permohonan maaf yang nggak berlaku dalam artian kalau kita mengacu sama himbauan Pak Kang Dedi tadi, ya tetap aja lu bakal diproses gitu kasarnya ya. Iya. So penekanan Kang Dedi tadi kayak gitu ya. Nggak tahu nanti realisasi setelah libur Lebaran seperti apa gitu. Tapi yang jelas tadi udah ada statement bakal harus proses lagi, tindak sama Satgas udah dibentuk gitu. Terus kita lanjut lagi. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajat Rahmat Jatnika, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor. Ingin menyikapi apa yang terjadi viral di media sosial terkait dengan adanya surat permintaan THR ya dari Kepala Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Kami tegaskan bahwa pertama, Bupati Bogor sudah membuat edaran ya pada tanggal 24 Maret terkait dengan larangan ya kaitan dengan permintaan THR secara eksplisit di dalamnya bagi ASN atau perangkat desa dan yang memang melayani masyarakat untuk tidak melaksanakan permintaan ya THR tersebut. Yang kedua, tentunya dengan mencikapi apa yang terjadi, pemerintah Kabupaten Bogor akan melakukan langkah-langkah terhadap kepala desa tersebut. Oleh karena itu saya perintahkan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor untuk menangani permasalahan ini sehingga bisa diperoleh suatu informasi yang lebih tegas dan langkah-langkah yang bisa meningkatkan kewibawaan pemerintah Kabupaten Bogor ke depan. Saya kira itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini juga nggak akan berlaku lagi, ya nggak, kemungkinan besar ya himbauan dari Kang Dedi terus di take over sama tim Satgas Anti Premanisme, kemungkinan besar ya dugaan. Tapi nggak tahu kalau misalkan ternyata ada kebijakan-kebijakan lainnya yang akhirnya ditegur keras dan dibina lah gitu. Padahal mah kan banyak banget sebenarnya netizen ngasih tahu sama KDM mah nurut aja sama jujur apa adanya. Ingat nggak waktu mau penertiban bangunan di Gabus yang ada kades yang sempat dirujak sama netizen yang bilang Kang Dedi otoriter dan segala macamnya. Habis itu kan diberi pengertian, setelah ngobrol dijelaskan. Nah kemarin apa 2 hari yang lalu gitu muncul lagi di konten Kang Dedi, malah jadi CS, apa-apa dilaporin. Masalah warganya yang suka berhutang, minta tolong dibantu bareng-bareng ngebangun solusinya di desa tersebut gitu. Nah itu kan sebenarnya dari yang gedek aja gitu kan, begitu kenal tahu sama dia mah yang penting nurut sama terbuka aja lapor apa adanya. Nih Pak, warga saya banyak yang utang. Pak, jangan kirim bantuan uang ya ke warga saya ya, karena yang udah-udah begini gitu. Pak, jadi koordinasinya enak gitu, disupport terus. Iya, benar-benar. Mungkin yang itu merasa saya tidak disupport, akhirnya saya minta support sama perusahaan. 160 juta mintanya enteng banget. Aku nggak ngerti tuh perasaan buat dapetin revenue 160 juta tuh gimana berdarah-darahnya ya. Ini sekonyong-konyong. Tolonglah. Jadi kayak lebih baik itu ya, maksudnya better yang tadinya kontra terus tapi begitu dikasih pengertian mengerti dan akhirnya jadi CS gitu, daripada diem-diem ternyata menghanyutkan gitu. Iya, ternyata mengabaikan himbauan. Tolonglah.
Aduh, ini pasti deg-degan nih. Mungkin buat Kak Desa, aduh lebaran kok rasanya deg-degan ya. Bukan apa ya, bukan happy gitu, tenang, damai. Tidak, rasanya deg-degan. Karena nggak tahu nunggu selesai libur lebaran apa langsung ditindak tuh sama tim Satgas. Yang jelas himbauan dari Kang Deddy, proses sama seperti preman yang kemarin diproses gitu. Karena kalau secara bobot sama nominal berat banget sih Pak Kadesnya. Preman kan tidak diwajibkan melayani rakyat ya, bukan abdi negara ibaratnya ya. Sedangkan ini diwajibkan melayani rakyat, malah minta duit. Terus preman 200.000 seorang, ini satu perusahaan 165 jeti. Liar dilihat dari mana-mana ge celahnya sulit. Tolong kita kasih next ya. Yo. Next ya kita geser yang enteng-enteng aja ya. Ini ada momen kebersamaan Kang Deddy dengan para warga saat tadi selesai melaksanakan sholat Id di gazebo apa. Memang Salpok sama Bapak ini matanya berbinar banget. Tolonglah. Dari TikTok ya Kang Deddy ceki-ceki. Play. Ini kita di gazebo ya. Sate. Selamat lebaran ya. Semoga sehat. Berkah. Banyak rezekinya. Buat seluruh warga Jabar saya mohon maaf atas segala kesalahan dan perilaku yang bisa membahagiakan semua. Saya juga mohon maaf ya pada seluruh sahabat-sahabat saya, kan teman saya ketika SD, SMP, SMA dan SMK Purnawarman dulu. Ini warga kota Bandung nih. Riau-riaunya nih. Ini orang Riau. Yang Boboran. Kamu juga minta maaf dong sama wanita yang pernah kau sakiti. Maaf ya. Kau pacari tapi tidak kau kawin. Pokoknya semuanya ya. Seluruh mantan-mantanku saya mohon maaf. Ya maksudnya ya kan mantan warga, mantan tetangga, ya kan mantan teman. Semuanya lebaran terindah hari ini. Ya kan Salva sama Bapak ini kan berbinar banget, lucu lagi, tolong lah. Tapi Mang, aku jadi keinget lebaran tahun lalu Kang Deddy juga sholat Idnya itu nggak di rumahnya, di Vina waktu itu kan di Cirebon. Oh iya, nggak di iya benar daerah Cirebon. Baru udah ingat 2 tahun berarti nggak di mana-mana gitu ya. Emang tukang jalan. Mantap. Kita kasih next ya. Cus. Ninyo, ini ada lagi nih dari Kang Deddy, Jeki-Jeki. Play. Hari ini saya kedatangan dari sahabat-sahabat saya, para pemimpin spiritual. Terima kasih Pak Gubernur. Mohon disampaikan pesan lebaran untuk seluruh masyarakat Jawa Barat. Sukses selalu Pak Gubernur, Bapak Gubernur, dekat dengan masyarakat, membawa damai sejahtera, segala persoalan berusaha diurai sedikit demi sedikit dengan cara kekeluargaan, dan kami sangat mendukung kinerja Bapak Gubernur. Kita doakan semoga sukses, dan di hari lebaran ini kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 minal aidin wal faidin, maaf lahir dan batin. Pokoknya ayeuna teh lebaran ngen tadi hampura kasadayana. Mudah-mudahan hirup rukun sauyunan, silih asa, silih asih, silih asuh, silih wawangi. Silih wawangi. Urusan orang beda baju, beda agama, beda keyakinan. Da eta mah tos takdirna hirup kudu beda. Lamun sarua wae mah moal aya kahirupan atuh. Pokona baktos kasadayana lah, pokona agama menang beda tapi dahar mah sarua. Atur nuhun. Iya, nuhun. Intinya mah walaupun berbeda tetap bersatu lah gitulah ya. Adem banget, adem banget. Sekarang kita kasih nextnya. Ninyo, kalau ini dari netizen Bandung, keakraban Deddy Mulyadi dengan warga yang berkunjung ke rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Hah, sia ceki-ceki. Play.
Atau Wik Basuki. Ya lebaran lo bating proposal yur. Iya, sudah zaman bukan 2045, 2030. Pokoknya beres. Dahar. Makan dulu. Kirain segini doang panjang ternyata ngantri. Tapi balik lagi, emang udah karakter sih. Kalaupun dibuat-buat itu kerasa banget canggungnya. Tapi memang karena kita ngikutin ya dari YouTube channelnya, emang udah karakternya. Ketemu warga tuh ya udah ceplas-ceplos aja, bercanda-bercanda. Mau si Egi anak kecil itu kurang ajar gimana? Coba nggak kurang ajar gimana? Manuknya dicaplok, tapi kayak ya udah ya deket sama ya kayak bapak mendekat sama anak-anaknya aja gitu. Iya, nggak berjarak jadinya emang ya. Jadinya natural banget kerasanya gitu. Coba kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, Yes. ini ada versi cukup lumayan panjang dari TV One Ceki-Ceki. Play. Dan sekarang saya sedang berada di Gedung Pakuan, di mana ini merupakan rumah dinas dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Terpantau di belakang saya ini sudah banyak sekali masyarakat sejak tadi pagi ini mengantri untuk berfoto ria begitu dengan Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Nah, kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan Pak Deddy Mulyadi. Bapak izin, minal aizin wal faizin, maaf ya Bu sebentar. Gimana? Pak, boleh dijelasin dong, ini tadi Idul Fitri bersama, sholat Id bersama dengan masyarakat. Ya. Ini maknanya apa tahun ini? Ya, maknanya adalah makna kebersamaan. Karena orang Jawa Barat itu silih asa, silih asi, silih asu. Hidupnya berlandaskan kebersamaan, gotong royong. Ini orang Jawa Barat ciri khasnya. Sehingga budaya bertemu, budaya bersalaman, dan budaya makan secara bersama-sama itu adalah bagian dari tradisinya orang Jawa Barat. Jadi selalu ditandai orang Jawa Barat itu dengan bersalaman. Makna silaturahmi itu pertamanya salaman, ujungnya makan-makan. Ini antusias sekali dari warga untuk berfoto, berbincang begitu. Tadi sebetulnya apa sih yang disampaikan oleh warga? Asik sekali tadi saya lihat-lihat. Banyak cerita kan. Ada yang cerita masalah kebutuhan pribadi, ada cerita tadi saya menemukan anak yang dia harusnya segera dioperasi ya karena kayak sejenis tumor di matanya, dan ini tidak mungkin kita ketahui kalau tidak bertemu ya. Pesan Pak untuk warga Jawa Barat khususnya ini setelah bulan Ramadan ini apa yang paling pengen banget disampaikan oleh Bapak? Harus semangat bekerja karena seberapa besar pun pemerintah membuat bantuan, kalau rakyatnya tidak punya kemauan tidak akan mengalami kemajuan. Oke, siap, terima kasih banyak Pak Deddy. Silahkan melanjutkan, Ibu silakan. Nah pemirsa, begitulah keseruannya ya bagi masyarakat Bandung khususnya untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Nantinya memang ini dari masyarakat yang sudah berfoto ini akan langsung masuk ke dalam untuk makan begitu. Nah saya akan ajak Anda untuk mewawancarai salah satu warga yang ikut berfoto ataupun ikut datang untuk bersilaturahmi dengan Pak Deddy pada pagi hari ini. Selamat pagi Mbak. Ya, Mbak Riri. Mbak ini datang ke Pak Deddy untuk bersilaturahmi, betul? Ya, betul. Kenapa ini pengen ketemu sama Pak Deddy? Iya, gubernur baru. Ini abis wawancara kan diajak makan. Oke, lagi mau foto ya pemirsa. Ini kami akan wawancara yang lain di sini bersama dengan Ibu siapa Bu, Mbak? Ibu Endang. Ibu Endang, Ibu datang ke sini mau ketemu Pak Deddy? Betul. Tadi ikut sholat Id nggak di? Nggak, sholat Id di tempat di rumah. Oke, apa yang pengen disampaikan sih Bu sama Pak Deddy Bu? Ya pengen supaya Jawa Barat lebih maju aja. Kemudian Ibu, ini kan nanti makan di dalam. Tadi sempat makan di rumah nggak? Makan dong. Makan. Di sini makan lagi? Nggak tahu. Siap. Makasih Ibu. Nah, pemirsa, begitulah keterangan warga sangat antusias karena memang ingin bertemu dengan Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Nah, saya mau berbincang lagi dengan warga begitu di sini. Saya akan tanya harapan terbesar dari warga Jawa Barat untuk Jawa Barat ke depannya khususnya di era pemerintahannya Pak Deddy Mulyadi. Bapak izin dengan Bapak siapa? Pak Dirhan. Bapak, saya pengen tahu harapannya untuk Jawa Barat di era pemimpin Pak Deddy ini apa? Ya kalau saya mau dari Lampung, saya pingin betul Lampung itu kayak Jawa Barat gitu. Bagus pemimpinnya Pak Deddy gitu. Makanya saya jauh-jauh dari Lampung, pingin ketemu Pak Deddy. Jauh dari Lampung ya? Pingin Gubernur Lampung percis kayak Gubernur Jawa Barat ya. Bapak melihat Pak Deddy ini seperti apa? Sosok seperti apa Pak? Ya susah dibandingin sih. Kayaknya ya baru ini aja sih ngeliat Gubernur yang kayak Pak Deddy gitu. Satu hal yang paling Bapak ingat dari Pak Deddy ini sebagai pemimpin seperti apa? Aduh, susah diniin sih. Luar biasa pokoknya mah itu.
kalau untuk Pak Dedi. Istri saya aja sampai nangis pingin kesini. Saya bilang nanti aja, dari sebelum Lebaran kemarin -4 udah pingin ke Bandung. Kemarin di puncak juga nggak bisa ketemu karena nggak boleh masuk. Gitu ya. Sekali Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Pemirsa, ternyata banyak sekali harapan dari masyarakat untuk bisa mempunyai pemimpin seperti Pak Deddy Mulyadi, khusus tadi Bapak yang datang dari Lampung begitu, untuk bisa memberikan harapannya untuk bertemu begitu dengan Pak Deddy Mulyadi. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio, dan saya akan terus memantau di sini bagaimana keseruan dari warga, karena jika bisa dilihat ini masih banyak sekali warga yang mengantre. Bahkan dari tadi saya ini datang sekitar pukul 8 ini sudah sekitar ada 3 atau 4 kloter yang datang ke rumah dinas Gubernur Jawa Barat pada pagi hari ini. Aku tadi sempet kayak mau ngakak gitu. Gimana tanggapan? Oh, saya mah dari Lampung gitu kan. Berarti kan nggak relate. Tapi begitu ngedengar penjelasan si bapaknya, iya pengen banget punya pemimpin sampai ngebela-belain ke sini. Langsung terharu kayak, iya lagi. Jadi ya tadi pengen ketawa, salah lu wartawan, salah nanya. Makanya ngobrol dulu, pengen gitu kan tadi ngomongnya. Pengen ngobrol dulu, briefing, baru nanti saya tanya ya gitu. Idealnya begitu kan, biar gak salah. Ternyata justru malah ketemu yang natural banget ini menurutku. Jujur aku terenyuh banget tadi waktu denger dari Lampung. Kayak awalnya kayak dari Lampung. Terus pengen juga punya gubernur kayak yang gini kayak, gitu. Terus sampai ngebelain kan, berarti H-4 berangkat ke puncak pertama ngejar gak ketemu, terus ke sini karena mungkin tahu dapat informasi akan ada open house gitu kan. Ngebela-belain datengin biar apa? Biar pengen ngerasain dia gitu, walaupun secara domisili. Iya, domisili mungkin susah, tapi seenggaknya ya pengen ngerasain ketemu gini, interaksi langsung sama gubernur tuh, kalau kesah ya walaupun ya keluhannya ya berat nggak akan bisa direalisasiin karena balik lagi kan secara domisili berbeda gitu kan. Ada lagi pemimpinnya di sana gitu kan. Iya, dan juga mungkin di sini sekalian mengungkapkan kekagumannya sama Kang Deddy kali. Sekalian mungkin biar viral, ketonton sama yang di sana gitu. Dia mikir gitu, mungkin seperti itu kali ya. Tolonglah, terharu lah. Iya. Tolonglah. Sekarang kita meluncur ke lasnya, Nyo. Luncur. Cus. Ninyo. Iya. Lasnya ada warga yang mengadu nih via TikTok ya, berharap ke notis sampai Kang Deddy gitu ya. Ini dengan caption angkot masih banyak yang beroperasi, diposting sama STV Production. Caption di videonya, meski sudah diberikan kompensasi ya oleh KDM untuk libur, sejumlah angkot masih beroperasi di jalur Puncak Senin tadi ya. Kita harus berpositif thinking dulu. Kita lihat videonya kayak gimana. Audio yang di-mute karena lagu ya. Ceki-ceki. Play. Ya, oke. 1, 2 tadi ya ada arahnya. 3, oke. 4, oke. 5. Ini 6. 6, 18, 30. Apa yang tadi juga enggak beda deh, 6. Depan tuh 7. Wah. Nyari penyakit 8 ini mah berhenti 1, 8. Ya sejauh jalan ya ketemu terus dari arah kanan ataupun kiri. Iya. Nah, ini nih yang sepertinya oke lah, Mama mau berpositif thinking. Karena ada masukan positif thinking dari komen The One. Itu angkot nggak narik penumpang tapi silaturahmi menggunakan angkot karena nggak punya mobil Avanza katanya. Oke lah, kita berpositif thinking. Itu masuk akal. Tapi ini dari Om Oding, Villa Cisarua Puncak tuh. Orang Puncak, namanya juga Villa Cisarua Puncak. Emang benar tadi juga ada yang mangkal dan bawa muatan kok, mungkin kurang cukup buat kebutuhan atau gimana lah. Nah, ini mungkin kalau kemarin bisa lah nakal-nakal kayak gini. Tapi kalau sekarang balik lagi, walaupun tidak ada timnya Kang Deddy lah ibaratnya yang mengawasi, tapi balik lagi banyak warga masyarakat netizen yang sekarang menjadi CCTV-nya Kang Deddy gitu. Kali ya. Betul, CCTV-nya Kang Deddy yang kayak gini kan bisa dilaporin. Nah, nggak tahu nih tindak tegasnya seperti apa nih, apakah Bapak Kadesnya atau Pak RT atau Pak RW-nya yang ditegur nih gimana nih gitu, ataukah pihak kepolisian yang melakukan pengamanan yang ditegur nih seperti apa nih. Masalahnya bantuan udah ada, udah nyampe, udah dateng.
perjanjiannya nih dengan dapat bantuan kompensasi udah sehari, 2 hari, 3 hari sampai batas hari yang ditentukan udah nggak usah narik dulu gitu. Iya. Biar jalanannya nggak ya mengurangi volume di jalan gitu karena kan ada butuh ngetem gitu kan. Iya. Tapi tetap kayak gini gimana nanti tindak lanjutinnya nih? Mungkin kalau alasannya ya gimana belum dapat saya nggak bisa karena ada video berikutnya yang benar-benar lasnya meluncur nih. Cus. Nih dari 2 hari yang lalu. Ceki. Play. Sembako pembagian nih, dapat bagian nih dari Pak Dedi. Pak Dedi Mulyadi Bapak Aing. Tuh, uangnya 1 juta. Nih, ini pengemudi nih. Yang sembako. Sampelnya ada bahwa kompensasinya sudah nyampe uang 1 juta beserta sembako nih. Walaupun aku nggak tahu ya tadi video yang direkam di video sebelumnya apakah ada mas-mas yang ada di sini sebagai drivernya, saya tidak tahu gitu. Tapi ini sebagai sampel bahwa kompensasinya udah nyampe. Iya, udah gitu. diterima lah, udah terima. Terus kenapa Anda tidak melakukan perjanjiannya? Atau kamu teh gimana? Ini teh bukan apa-apa 1 2 3 yang akhirnya tahun depan nih bisa jadi tidak dikasih lagi. Tahun kemarin juga dikasih, dibantuin tetap narik kan kamu. Jangan sampai kayak gitu, tolonglah. Masalahnya tuh kemarin tuh kan udah dibikin video bareng tuh sama Kang Dedi kayak pada jawab iya nggak narik iya tapi kalau kenyataannya begini ya gara-gara oknum 1 2 sampai 8 angkot ketempuhan semua supirnya. Padahal balik lagi ingat kata-kata teman-teman netizen sama si Kang Dedi mah udah nurut gitu sama jujur. Kalau salah ngaku salah, kalau butuh yang ngomong aja. Jangan disedih-sedihin ya pas saya belum makan 2 bulan, jangan gitu-gitu udah jujur-jujuran sama nurut. Kalau himbauannya begini teh nurut gitu. Biar nggak ripuh nanti kalian. Soalnya tadi kan aku ada sempat baca di komenan di video sebelumnya ya, mungkin mereka merasa yang bantuan dari Kang Dedi itu kurang. Tapi menurut aku udah cukup dah segitu. Harusnya ngomong. Iya, kalau memang kurang Pak, segini mah gitu. Diskusi aja gitu. Jangan diem akhirnya colongan. Jangan gitu. Ngomong atuh tolonglah. Pusing aku malah. Ya ayo wae. Tapi seenggaknya udah ada bahan nih cikal bakal pengawalan teman-teman netizen yang nanti mungkin akan didatengin sama Kang Dedi setelah libur Lebaran. Kita mah tinggal siapkan stamina buat ngawal lah ya. Tapi aku sih berharap ya Mang ya, kalau misalnya kayak cuman 8 dari sekian banyak gitu ya, kayak ya udah didata aja gitu siapa aja kemarin yang nggak patuh tuh gitu. Misalnya kalau menyeluruh kasihan yang kalau udah kena semuanya mah kasihan ya. Iya, karena yang lain udah nurut gitu misalnya kan kayak ya kasihan kalau misalnya semuanya gitu yang kena ketempuhan gitu ya. Ya udahlah ya. Mungkin segini dulu aja, nggak usah pakai lama takut mengganggu liburannya para santuy people gitu ya. Mohon maaf kalau mengganggu. Sekarang mah kita meluncur ke setting to super thanks-nya dulu. Luncur. Cus. Yo, super thanks kita kali ini ada Ada 4. Ada oren-oren lagi. Bangun yang ngawasin, ada oren-oren Papa. Jangan kurang ya. Susah emang pungli ini. Yang pertama kita buka dari Tita Jones. What the hell? Dikira perusahaan punya money tree atau pohon duit ya, nggak kira-kira 165 JT. Nggak malu Santuy People. Oh ya, nggak malu. Santuy People, selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir batin. Ada dari Garuda Kenziera Raffles. Minal aidin wal faizin, Mamang dan Nyonyo, maafin kalau dalam setahun ini ada komen-komen aku yang nyeleneh bikin sakit hati. Buat semua yang nonton juga minal aidin wal faizin, maafin kita juga ya kalau ada kata-kata yang terlalu wadididau dari kita, mohon maaf. Nextnya dari Abdi Ginanjar. Info Mamang. Menarik nih. Ada alih fungsi lahan dari perkebunan teh menjadi tempat wisata dan perkebunan sayur di perkebunan teh Malabar PTPN 1 Regional 2 Pangalengan. Semoga sampai ke KDM. Kalau ada videonya bisa di tag ya. Mantap, ada laporan dari warga nih ya. Lasnya dari Nining Kana. Bapak izin Oma, makasih udah menghibur kami selama ini, sukses selalu. Makasih juga loh selalu standby. Setia menonton walaupun kontennya sedang aneh, sedang tidak ramai, standby. Terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan dan
habis, tukang pungli udah standby. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, nyonyodang. Mamang, Pakun yang malu-malu nih tumben. Biasanya pungli dia, Abu yang bolos, dua topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.